sembahyang 40 waktu di dalam berjamaah nang kadada masbuk padanya. Nah, ya harusnya ada masbuk. Maka Allah memberikan kepadanya 2 buah kelepasan. Nah, ya ini hebat benar. Lepas daripada sifat munafik dan lepas daripada siksa api neraka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisatu wassalasuna akhadzal kitaba bil yumna wa fihim man kafar ahlus sufiyyah masalah wa minhum man kafar kitab ra'san. Artinya, dan karamat yang ke-33 adalah orang yang menjalani akan jalan thariqah ahli sufi itu mengambil suratan di dalam hari kiamat dengan tangannya yang kanan. Dan setengah mereka itu seorang yang dipadakan suratannya sekali-kali, yakni masuk ia ke dalam surga dengan tiada mengambil akan suratannya. Nah, jadi orang yang mengamalkan thariqah sufiyah, ujar sini, ada yang jalan membuat ahli sufi, karena di masyarakat ini menerima catatan amal itu lewat tangan kanannya, lewat tangan kanannya. Dan ada yang kadang menerima catatan amal aja sih, nang langsung ke surga. Mudahan kita terbuat di situ, mudahan kita terbuat di situ. Sambil kita usahakan jangan bersabar jalannya. Di antaranya kita menuntut ilmu, jangan pernah henti-hentinya. Jangan pernah henti-hentinya, kecuali umur yang menjemput kita. Nah, itu adalah orang yang mati dalam menuntut, itu orangnya adalah termasuk syuhada indallah. Orang yang mati syahid di sisi Allah itu sebagai syuhada. Siapa orangnya? Orang yang mati dalam menuntut ilmu. Walaupun ujar Rasulullah, ia meninggal dunianya, kada di majlis dada, meninggal dunianya, di keguringannya juga, di tempat tidurnya, ia meninggal dunia. Tetapi karena dia aktif dalam salat dan dalam menuntut ilmu, maka dia tergolong orang yang syuhada indallah, orang mati syahid. Orang syuhada ini ketika meninggal dunia, ia dapat kenikmatan lah. Ketika masuk ke dalam kubur, ia terlepas daripada siksa kubur. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, kebun daripada kebun surganya Allah. Kisah Abu Guru telah si Yasin Al-Fadani itu Syekh Masyayikh adalah di Makkah, musnid di Makkah, nang ahli sanad itu, yang paling banyak memiliki ijazah itu, yang sampai ilmu kepada Rasulullah, itu adalah si Yasin waktu itu, si Yasin Al-Fadani. Sampai Sayyid Muhammad bin Alwi al-Makki itu juga minta sanad jazawan si Yasin itu. Ketika si Yasin ini meninggal dunia,
salah seorang yang meletakkan jasad Sidin ini, jasad yang mulia ini ke dalam kubur ke yang melahat adalah Syekh Abrar. Syekh Abrar. Waktu diletakkan tadi kubur biasa aja, dia kira hal kada, ya seperti ukuran biasa. Kemudian sudah dilimon Sidinnya, ditutup, ditalkenkan. Kenapa Syekh Abrar ini kegandangan dompet Sidin di kantong sini kada nah kadang-kali di sini gugur waktu tadi membuat jenazah tadi ini kuburan dia di Malah itu, jadi dibongkar basah kubur tadi, dibongkar basah. Ternyata apa ya, ia temukan tadi dompet tetap ada, kuburnya ini, kubur sini sudah berubah luas sejauh mata memandang. Sudah berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Ada orang luar biasa alimnya meninggal. Jadi ianya memakainya nih, memakainya. Jadi ujar almarhum Abah Bari, nah, guru kita berkata, Jersidin, yang paling mendasar dulu masalah halal haram, lah halal haram. Artinya usaha kita, rezeki kita yang kita dapatkan itu, kita usahakan nang bujur-bujur dari nang halal, nah, dari nang halal. Jangan sampai dari nang kada halal. Umpamalah kita mengambil upah, umpamanya itulah mengambil upah. Apakah mengambil upah? Punya no, siapa aja yang mengambil upah nih? Ambil upah lah, no perusahaan kah? Yalah, atau no pemerintah kah? Atau ke pribadi, orang pribadi kah? Yalah. Jamnya tepat-tepat, yalah. Bila kada dapat itu. Nah, keadaan itu ada bujur lagi, bila kada tepat tadi. Nggih. Pon? Nah itu tadi. Nusuk siapa aja, begawinya nusuk siapa aja. Bila kada bujur sesuai dengan jam yang di tugas itu tadi. Nah, yalah, kada sesuai dengan jam di tugas akan, yalah. Anak, yalah. Umpama begawi andi hurang jam 7:30 masuk betang, yalah. Seorang 8:30 nggak jam. Ya kan ada pengawas juga, Bang. Nah, itu sudah melanggar undang-undang. Di pohon menambahi malah nah upahnya harusnya jam 11 nah ini marumpot pokoknya lah bulik tanggal 11:30 saja pohon datang dikit berapa setengah jam lebihnya pohon nang tahutang itu pohon nang tahutang.
Nya buka aja di dalam kitab ya, di dalam kitab tasawuf, buka di dalam kitab aja. Ujar Rasulullah, siapa nang beribadat telah beribadat tuh, nih beribadat dah, beribadat tuh, beserta makan nang haram, maka itu bagaikan membangun satu rumah di tumpukan sampah. Bertahan lawas lah, habis bertahan lawas. Nah itu model utama kita tadi, yang ide di situ bicara malam dulu, ide di situ dulu. Ada pengurutan aja tapi apik benar Hidin, pengurutan aja orangnya apik, warak ini. Jadi ujar Sidin nih, Sidin ini berurutan di luar daerah, urutan di luar daerah. Salah satu pasien yang diurut Sidin nih adalah Bus Germo. Kemudian kesininya merasa urut nyaman kan, apakah gitu nah memberi banyak bener, Bus Germo dia banyak bener memberi duit. Cuma aku kan dua ini melanjakan ya sih dia. Inya usahanya sebut inget deh aja. Kadang yang lain jangan lawan bakabun ka umpamanya kan ada. Itu deh aja usahanya. Kayak apa itu aja sih duit jatuh deh. Nah, kan termasuk warak kalau orangnya ada ini melanjakan tadi. Karena usahanya tadi menggermu aja. Nah itu model utama kalau kita ada beribadah itu. Kullu lahmin nabata min haramin annaru awla bihi. Setiap daging atau tubuh yang sumber makanannya dari yang haram, apakah memang bendanya yang dimakannya itu haram, ataukah dari usaha yang haram, ataukah berbelanja dari orang yang modal usahanya yang haram, biar kita kumpul tuh, panah wa aulabi, maka neraka lebih pantas baginya. Jadi hati-hati juga kita tuh usaha tadi dari karena halal itu. Dan jangan sampai tapalapa hukum dolah, baik hukum awan agama, hukum awan manusia. Kayak apa? Apa kisahnya kan benar. Maka ujar Nabi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamunna kasirun minan nas. Nang halal ya Rasulullah nyata yalah, nang haram nampak juga nyata juga. Nang di antara nang kedua itu ada beberapa perkara nang subhat, nang kebanyakan manusia orang awam kada tahu ujian Nabi. Nah subhat itu amanang halal itu jelas ujian Nabi, nah haram jelas juga. Nang kada jelas ini nang remang-remang ini, nang remang-remang ini nang kebanyakan orang awam kada tahu.
Mudah-mudahan ya Allah memberi kepada kita rezeki yang halal. Selain dengan usaha kita berilanja pulang, berpilih juga lah. Maksudnya berpilih itu ke warung atau kemana karena kios lah. Nang orang nang berdagang ini orangnya soleh. Kada sengaran aja lah soleh ini, soleh perbuatan aja, soleh perbuatan. Makanya ada bungas jual punya orangnya lah. Minimal di kita standar salih atau salihah itu orangnya panjambayan. Nah, itu standarisasinya itu panjambayan. Panjambayan. Minimal standarisasi tadi. Walaupun masih tak salah juga itu tadi, masih tak salah juga ini buka aurat tak. Masih salah juga itu. Nah. Masih salihah. Nah, asalnya penyembelihan tadi minimal itu adalah penyembelihan. Mun ada pilihannya dipilih, nambah lulus lagi. Nah, Nabi itu bila dihadapkan dua nang baik, ialah dua nang baik, maka Nabi memilih nang terbaik. Nah, itu adalah itu Nabi. Bila ada dua mudarat, adalah pilih nang lebih ringan mudaratnya. Kan itu. Dua manfaat, lebih pilih yang lebih banyak manfaatnya. Nah, walaupun kita harus memilih, misalnya harus memilih tadi. Ini biar almarhum bursa kumpul, bila orang nang berjualan itu, misalnya nih orang nang berjualan itu modalnya dari modal yang haram, kita manukarnya ya kan, walaupun duit kita duit usaha yang halal, tak umpat tak makan yang haram juga. Namun kita kada tahu, kada berdosa, kitanya kada tahu. Amun tahu bang berdosa. Tahu aja orang mau dan haram, karena maka kita manukan. Nang kada tahu bang, nang kada tahu tadinya efeknya ada juga tetap. Nah kena, nah orang subuh malandau. Aja sih awal bisa malandau subuh, kemarin cerita kok malandau aja sih. Orang bang gak akan mendadangan. Bakas ada tuh anunya tadi, bakas makan ada tuh. Karena kada tahu tadi. Namun tahu tadi besar bertambah dosanya ada. Ini pekerja orang saleh, nang saya hitung kada saleh, nang saleh tararang upahnya, nang kada saleh tamurah. Kira-kira dia memilih nang tamurah, nang tamararang kah? Hah? Tararang lah. Nggih. Nah, jadi itu modal utama atau semuanya modal utama tadi makanannya kayak minyak kendaraan kita juga, bilanya asli minyaknya lancar aja jalannya, bilanya minyaknya nambah campur. Nah, ada tuh macet-macetnya kan ada. Terus standarnya ada. Lu ingat belajar semua.
Kalau ada jadi kakanakan tuh nakal bener, jadi ngalih bener urus makanannya, jadi urus makanannya. Ini pasti salah tuh jadi pasti ada di makanan, ada salah tuh. Urus di makanannya jadi. Kalau bindeknya biilanja di manakah? Nah, iyalah. Karena dulu ini ada menurut informasi itulah entah masih atau ada orang nambah jualan minuman itu nambah itu bisa mencampurkan awan nang anu tuh nambahin pemabuk gitu. Makanya bakal lebih banyak pandu inya kayaknya kekanakan ini merasa nyaman belum memasan nang baik kami jadi nanda. Dan Allahumma lihara kita dan Allah kita. Nah itu modal utama tadi. Nah itu hanya kita tadi usahakan dengan mengikuti sunnah Nabi bagaimana. Cuma masuknya juga jalur yang halal dari ini bila ada jalur situnya kalau kau masuk. Sebab masih kotor. Warabi'atu wassalasuna saqulal mizanu wa minhum la yuqaqu lil wazni aslan. Dan artinya dan karamat ke-34 adalah orang yang menjalani akan jalan thariqat ahli sufi ini diberatkan, berarti sufilah berartilah diberatkan. Nah, diberatkan derajatnya hanya timbangan amalnya, derajatnya itu timbangan amalnya adalah dengan kebajikannya itu di dalam hari kiamat, hanya pada hari kiamat. Dan setengah daripada mereka itu seorang yang tiada diperhentikan sekali-kali di tempat menimbang akan amal manusia itu, yakni daripada padang mahsyar itu, dan lalu ke dalam surga dengan tiada diperhentikan Yazidin di dalam tempat mizan, yakni tempat menimbang amal itu. Jadi ada tempat pertimbangan amal anu saja langsung aja, nggak ada pertimbangan amal saja langsung aja. Ini orang-orang istimewa di sisi Allah. Ya kak orang tata merajia itu ada nang langsung aja terus jerit terus itu keistimewaan orang menjadi tariqah sufiyah yang ke-34 lah. Wal khamisatu wassalasuna wurudul haudi, dan beristilah wurudul haudi ala nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrabuna minhu surbatan la yazma'u ba'daha abadan. Rudul haudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
yasrabuna minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abadan. Artinya dan kalimat yang ke-35 adalah orang yang menjalani akan jalan tariqat ahli sufi itu didatangkan kepada telaga Kausar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adalah telaga Kausar di dalam hari kiamat, maka meminum dia akan minuman itu yang tiada yang tiada dahaga, hanya kada haus lagi, kemudian daripadanya selama-lamanya. Menurut riwayat telaga Kausar ini sebelum sirat, sebelum betitik di siratal mustaqim. Ini minum malah. Punya minum di situ pasti berarti dia selamat. Nggak ada tempat minum di situ terjabur. Karena kada bertemu Nabi, kada bertemu Nabi. Innama ana faratun lakum, ya Nabi, hanya saja aku tuh mahadangi bagi kamu. Aku nih jadi itu ya Nabi, menunggu kalian kayak ya sahabat di mana pian menghadangi kami. Pertama ya Nabi ada di mahsyar, di timbangan amal. Itu Nabi ada di timbangan amal. Kemudian Nabi ada telaga Kausar. Kemudian Nabi di mana? Di Siratal Mustaqim. Yang salim jadi. Ya Rabbi salim ummati, ya Tuhanku selamatkan umatku, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudahan berada selamat. Nah, para pasar dan silahkan kalau ada yang nak bertakut di 30 menit, jadi insya Allah semuanya kena 36 lah. Gipon. Iya. Siang hari. Mati siang itu saya masuk surga. Iya. Sampai malam mati. Iya. Saya masuk surga. Iya. Saya tuh pasti lah. Nggih. Terus? Kayak orang awam mungkin ada yang baik kemarinnya. Nah, panang dibaca tuh teh kalau. Hah? Sayyidul istighfar. Ini siapa aja membaca? Kalau jangan Nabi tadi. Kada menghadang kurang alim kalau membaca. Hanya siapapun nang membaca, saya masuk surga. Itu bujur aja Nabi tadi. Bujur. Walaupun sidin orang awam. Nya masuk surga tuh secara bilenya kada ada bisi kesalahan dan ke surga. Masalah tingkatannya tuh berbeda karena masalah amal yang dibawanya dan setiga ilmu yang diambilnya tadi itu. Walaupun orang awam ya lah. Makanya surga itu ada 8 tingkatan. Tapi orang awam itu sembahyang aja lah. Iya, ya tahu ya.
Fil maut. Enggih. Iya. 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 Cuma ada amalan, ngarannya adalah tadi amalan masuk surga lah. Ada amalan juga nang selamat dari apa neraka. Kira-kira mana yang lebih abdal? Nah, ini ada selamat daripada neraka, ya lah. Nah ujian Nabi itu ada siapa nang sembahyang 4. Ini satu riwayat yang aja dalam kita ambil adalah 40 waktu. Jadi namanya dipergangi orang masih ke Makkah atau Madinah. Siapa nang sembahyang 40 waktu di dalam berjamaah nang kada masbuk padanya. Nah, ya saja ada masbuk. Maka Allah memberikan kepadanya 2 buah kelepasan. Nah, ya ini ibarat benar. Lepas daripada sifat munafik dan lepas daripada siksa api neraka. Nah, bila 2 itu lapas pasti ke surga. Dan kadang melalui proses api. Adapun hanya selamat aja dari masuk surga, bisa aja transit dulu. Nah, kalau ada dosanya lagi ya lah transit dulu. Kalau nang ada jaminan Allah Taala itu tadi, itu kan betul itu. Iya. Kalau pasan tadi Allah sudah cap dia lepas dari sifat munafik dan lepas daripada siksa api neraka. Hanya Nabi membilangkan 40 waktu tadi, 40 waktu. Ada yang lebih kuat 40 hari, ada mana itu. Ya kita Nabi dan teringan saja 40 waktu saja. Itu kin kayaknya ngalih kita mana tuh kira-kira tuh ada no anunya nih nang membuat haur kayaknya haur kayaknya apakah nang membuat ya kita tuh kada lulus lagi kada lulus 40 waktu tadi. Makanya bahari diwasiatkan oleh guru-guru lah mun kita ke Makkah itu lah utamakan sembahyang berjamaah biasadin. Adapun berduduk arkaina hajat. Kalau pindah luput sembahyang berjamaahnya. Makanya abang hijau dilalui Allah. Dan apa untuk berjalan-berjalanan tuh diperhitungkan, bukan melarang, diperhitungkan. Sempat kada sembahyang berjamaah kana? Nah, sempat kada? Mun hendak naik ke gunung Mahnet, itu kan kada ada hadisnya tuh bahwa ziyadah kasih itu sunat kada ada. Gunung Mahnet tidak. Perjalanan ke kabun-kabun misalnya. Nah itu jadi perhitungan dulu. Sempat kada kita sampai yang berjamaah do? Sempat kada? Un bakal tertinggal itu ngarannya rugi. Takur ya kepada kamu takur. Sampai benar di Makkah. Tergantung travelnya. Ada nang 8 hari, yalah. Ada nang 5 hari aja di Makkah. Tergantung kita mengambil perjalanannya, ya lah perjalanannya. Amun pian jemaah haji pasti sampai lah. Inggih. Ada yang menanyakan, terima kasih. Seseorang yang meninggal dunia itu pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat, saya terlepas daripada siksa kubur. Namun anehnya ini meninggal dalam keadaan maksiat. Bagaimana guru ini? Ya, kebetulan menyuntam pas ditimpa serang atau naik lior pas gugur. Yamutul ma'u ala ma'asya alaih. Itu jawaban. Kematian seorang itu
atas apa yang dibiasakan dalam hidupnya. Bila mati dalam maksiat, matilah dalam itulah tadi. Ini mati dalam maksiat. Nah, karena kalau diindahkan lagi, mati dalam maksiat. Nah, karena kawa. Orang mati di Makkah itu juga lepas dari satu kubur lah, orang istimewa. Juga Abu Jahal mati juga di Makkah. Nggih. Ya. Beda haji. Siapa nama gawinya? Ya. Ya. Iya, iya. Amun digawiakan orang saja. Nggak digawiakan orang saja. Iya. Kawah aja. Amunnya cukup aja dan orangnya memenuhi syarat aja. Nang kita khawatir kayak ini baca kursi ya ditarimanya terus gak dijalankannya nih sertifikat tupian tahu ditukar baca ulang kawan nukarakan sertifikat tuh kalau ditukar we iya oh ditukar we iya, kita itu sama bagus aja. Nya ada sebahagian, kata sebahagian 10 hari orang beda haji tarimanya semuaan. Nang sasa ikung aja tuh, seikung aja. Nang jadi bedal haji ini nang sudah haji pulang lah. Amun belum haji kada sah beda aja. Iya. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Iya, iya. Saja. Asal cukup syarat dan rukunnya aja aja saja. Cuma menurut informasi yang dari tahun-tahun yang datang ini untuk bedal haji itu hanya untuk orang lain yang menggawiakan yang belum haji, artinya kita membedai orang sini. Jadi karena situ orang situ tuh harus punya napa ujar kita tuh ya kita tuh ya kita izin berhajinya tuh ada izin berhajinya tuh. Kenapa nggak bisa Arab ya Allah pada ingat itu izin berhajinya tuh ada itu tasrik kayak itu kan enaknya itu bayar ujar sing larangan larang bener ujar itu ya kalau bodoh Makkah kan ada boleh bahagia ujar muka ada itu ini ada boleh bahagia ujar wahinin nih ujar muka ada menabus itu tadi ini ya nggih sama-sama. Ya kita tadi sama bagus saja Pak. Cuma kita dipilih-pilih aja yang menggawiakan tuh orangnya saleh tadi, yang saleh, bujur saleh. Kalau pindah kada digawiakannya tadi dusta atas ijab. Seorang kada predikat haji tapi nya, nah apa itu Allah yang kada digawiakannya. Jadi almarhum nang dibedalakan jadi kada haji jadinya nya kada digawiakannya kalau
memang beban dosanya atas inya. Tapi pendidikan sidin kada heje. Karena dihejakannya. Itu pentingnya tadi orang soleh tadi. Pentingnya orang soleh. Nilai tinggi orang soleh tadi. Nang memakai ilmunya. Kada memakai, kada soleh lagi. Masih salah. Nah, habis kelah tanyaan kalau lagi lah. Mudahan selamat berataan, paham berataan, mudahan berkat Rasulullah, berkat para awliya Allah Ta'ala, berkat orang saleh guru kita, Syekh Muhammad Busiri dan Syekh Abdul Somad Parimbang, dan berkat guru sakumpul berataan, mudahan dosa seumur hidup yang punya Allah Ta'ala, demikian dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, jiran dari seluruh kaum muslimin muslimat, wabil khusus orang-orang yang sudah mendahului kita, kawan-kawan kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang dulu aktif di majelis ini adalah sudah dipanggilkan oleh Allah, mudah mereka mendapatkan rahmat dari kuburnya dan didapatkan surganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup adalah mudahan dipanjangkan umur dalam sehat afiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan rezeki yang luas dan berkah lebih halal tanpa dihisab di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan segala hajat dunia dan akhirat dikabulkan Allah. Di sini kita takmul dan sampai ke surga dalam takmul bersama Sayyidina Rasul di negara dan bersama guru kita bersama Allah hadirin di haqqa nabihi sallallahu alaihi wa sallam hadirin di al-al. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma'allamtana bima yazidna Allahumma astur ibadana wa mu'allimin 'anna wa la tudhhab min barakati 'ulumihim 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf, minta ampun, minta ridha pada